Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Al-Lughatul Arabiyyah wa Lughatul Saniyah, yaitu tentang bahasa Arab dan bahasa Saniyah. Nah, pada kali ini saya akan membahas 3 poin pembahasan. Yang pertama tentang kelompok bahasa Saniyah, dan yang kedua tentang orang yang pertama kali memberi istilah bahasa Saniyah, dan yang ketiga silsilah bahasa Saniyah. Namun di samping itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan rumpun bahasa Semit, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang tinggal di sekitaran Sungai Tigris, Frat, dataran Syria, dan Jazirah Arabia, yang mana sering kita sebut sebagai daerah Timur Tengah. Nah, langsung saja poin yang pertama, yaitu tentang kelompok bahasa Saniyah. Bahasa Saniyah sering juga disebut sebagai bahasa Semit, yaitu bahasa yang telah dipertuturkan kurang lebih 200 juta jiwa, terkhusus bagi kaum Timur Tengah, Afrika Asia, dan Afrika Timur. Bahasa Semit yang paling luas dan paling banyak dipertuturkan terbagi kepada 4 bahasa. Yang pertama ada bahasa Arab, yaitu dipertuturkan lebih dari 206 jiwa. Kemudian ada bahasa Amhar sekitar 27 juta jiwa. Kemudian bahasa Ibrani dipertuturkan sekitar 7 juta jiwa, dan yang terakhir ada bahasa Tigrinya yang dipertuturkan sekitar 6,8 juta jiwa. Secara garis besar, bahasa Saniyah terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, bahasa Saniyah bagian barat dan bahasa Saniyah bagian timur. Bahasa Saniyah bagian barat adalah bahasa Akaidah. Kemudian terdapat 2 cabangnya, yaitu bahasa Babilonia dan bahasa Asyuria. Kemudian bahasa Saniyah bagian barat juga terbagi kepada 2 bagian, yaitu bahasa Saniyah bagian barat selatan dan bahasa Saniyah bagian barat utara. Kemudian poin yang kedua adalah tentang orang yang pertama kali memberi nama Saniyah. Istilah bahasa Saniyah ditetapkan sebagai sekumpul bahasa yang dihubungkan kepada salah satu anak Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Sam, dan juga dinisbatkan kepada bangsa-bangsa yang merupakan keturunan mereka. Nah, istilah bahasa Saniyah pertama kali diberikan oleh seorang sejarawan yang bernama Sklozar pada tahun 1781 sebelum Masehi. Nah, ketika itu Sklozar sedang mencari nama untuk bangsa Arab dan bangsa Ibrani, dan kemudian dia melihat antara bangsa Arab dan bangsa Ibrani itu mempunyai hubungan dan kesamaan. Namun di samping itu, Sklozar juga menyandarkan penamaan ini kepada berita yang terdapat di dalam kitab Taurat, yaitu tentang keturunan Nabi Nuh alaihi salam setelah terjadinya banjir besar. Adapun poin yang ketiga adalah tentang silsilah bahasa Saniyah. Bahasa Saniyah memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya bahasa Saniyah memiliki huruf-huruf seperti Qaf, Ain, Zo, To, Ho, dan Ha, yang mana huruf tersebut juga digunakan dalam bahasa Jerman dan bahasa Yunani. Kemudian, pengucapan suatu kata dalam bahasa Semit ditentukan oleh harokat, dan kebanyakan kata asli dalam bahasa Semit tersusun dari 3 konsonan tanpa vokal. Lihat dari perspektif silsilah keturunannya, para sejarawan membagi kaum Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang telah punah, yang mana keberadaan sejarahnya tidak mungkin dapat dilacak secara rinci. Kemudian yang kedua, Arab A'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qatan, atau sering disebut sebagai kaum Qataniyah. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail, atau sering disebut sebagai kaum Adnaniyah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.